Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali membaca merenungkan firman-Mu. Bapak, pimpin kami sehingga kami bukan hanya paham, tapi kami juga boleh menghidupi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, judul atau tema Gema pada hari ini adalah roh yang memimpin kepada kebenaran. Terambil dari Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, Roh Kudus selalu memimpin kepada seluruh kebenaran. Keterbatasan kita membuat kita sering tidak bisa memahami seluruh kebenaran. Apa yang kita anggap benar belum tentu benar, dan apa yang kita kira salah belum tentu benar-benar salah, karena kita seringkali hanya mengerti sebagian kebenaran, bukan secara utuh. Hanya Roh Kudus yang bisa memimpin kita kepada kebenaran secara utuh. Bila kita mengandalkan pemahaman manusiawi kita yang terbatas dan menganggap diri kita pasti benar, dan orang yang berbeda pemahaman dengan kita pasti salah, kemungkinan besar kita akan sering salah sangka dan menyerang dengan dasar pemahaman yang terbatas. Dan akhirnya terjadilah sakit hati dan permusuhan. Bila hal itu terjadi, kehadiran kita tidak menjadi berkat. Bahkan kehadiran kita bisa menjadi sumber sakit hati dan perpecahan. Kesadaran akan keterbatasan pemahaman kita dan kesadaran akan perlunya bimbingan Roh Kudus agar kita bisa memahami kebenaran secara utuh sangat diperlukan, baik di dalam keluarga, di dalam pergaulan masyarakat, maupun di dalam kehidupan kita bergereja. Bila kita memaksakan agar pemahaman kita yang terbatas diterima oleh orang lain dan kita menutup diri terhadap bimbingan Roh Kudus, kita tidak akan menjadi berkat bagi orang lain, melainkan akan menjadi sumber masalah. Kita perlu memperdalam pengetahuan untuk memperluas wawasan, tetapi kita juga perlu memiliki kepekaan dan kerendahan hati untuk mengikuti bimbingan Roh Kudus agar kita bisa memahami kebenaran secara utuh, dan kehadiran kita membuka wawasan baru dan bersifat mendamaikan bagi lingkungan kita. Dalam melakukan pelayanan, termasuk menjalankan misi amanat agung, kita juga sangat perlu mengikuti bimbingan Roh Kudus yang mengarahkan kita kepada seluruh kebenaran secara utuh. Allah sengaja membiarkan kita memiliki berbagai keterbatasan agar kita belajar untuk selalu bergantung kepada bimbingan Roh Kudus yang mengerti seluruh kebenaran. Sumber kebenaran mutlak adalah firman Allah. Kita perlu berusaha mengenal ajaran Alkitab agar kita mengenal prinsip-prinsip kehidupan yang memimpin kepada seluruh kebenaran. Bagaimana cara saudara menjalin relasi dengan orang-orang di sekitar saudara? Apakah saudara sering memaksakan kebenaran saudara yang sebenarnya terbatas, sehingga sering menimbulkan konflik di mana kita berada? Atau saudara menjadi pembawa damai, karena saudara terus berusaha mengembangkan kepekaan kepada bimbingan Roh Kudus yang memimpin kepada seluruh kebenaran? Apakah saudara sudah berusaha untuk terus mengembangkan pemahaman terhadap ajaran Alkitab yang akan memimpin kepada seluruh kebenaran? Saudara, mari kita berdoa. Bapa, ajar kami untuk boleh terus mengingat bahwa kami terbatas dan Engkau tidak terbatas. Karena itu di dalam kami mencari kebenaran, Tuhan, tunjukkanlah kepada kami. Bentuklah kami, pimpinlah kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.